Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Utami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tes glukosa urin. Jadi yang pertama itu prinsip tes. Jadi prinsip tesnya, apabila urin dicampurkan dengan larutan benedik, maka kadar glukosa akan terlihat sesuai dengan perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya yaitu ada persiapan pasien. Jadi persiapan pasiennya itu sama halnya apabila kita ingin mengambil tes gula darah puasa ataupun tes glukosa darah postprandial. Selanjutnya yaitu persiapan sampel. Jadi pada persiapan sampel terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sampel urin bisa kita ambil bersamaan dengan pengambilan sampel darah, baik itu apabila kita melakukan tes glukosa darah puasa maupun tes glukosa darah postprandial. Selanjutnya sampel urin bisa kita gunakan sampel urin postprandial maupun sampel urin sewaktu. Kemudian sampel urin yang telah kita ambil kita simpan ke dalam tempat penampungan yang bersih, kemudian kita simpan ke dalam suhu ruang. Kemudian kita bisa melakukan tes paling lambat 2 jam setelah kita mengambil sampel urin tersebut. Selanjutnya yaitu ada persiapan alat dan bahan. Jadi di sini ada alat dan bahan yang kita gunakan untuk melakukan tes glukosa urin. Jadi yang pertama ada tabung reaksi beserta raknya, kemudian ada larutan benedik yang biasanya berwarna biru, kemudian ada sampel urin, kemudian ada korek api, lalu ada pembakaran bunset. Jadi selanjutnya yaitu kita masuk ke tata kerja. Jadi cara kerjanya yaitu kita masukkan kurang lebih 5 ml larutan benedik ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes, kira-kira 5 ml. Selanjutnya kita masukkan sampel urin sebanyak 5-8 tetes. Di sini saya masukkan kira-kira 8 tetes. Setelah kita masukkan sampel urin kira-kira sebanyak 8 tetes, kemudian kita bisa lihat larutannya itu larutan benedik dan sampel urin sudah tercampur. Kemudian kita nyalakan pembakaran bunset dengan menggunakan korek api. Nah, misalnya kira-kira pembakaran bunsetnya telah menyala, kemudian kita didihkan larutan campuran antara larutan benedik dan urin, kita didihkan di atas pembakaran, kira-kira memakan waktu sekitar 1-2 menit. Setelah itu, apabila telah mendidih, kemudian kita kocok sehingga terjadi perubahan warna berdasarkan kadar glukosa yang terkandung di dalam urin. Selanjutnya yaitu apabila telah terjadi perubahan warna, kita bisa mengetahui berapa kadar glukosa berdasarkan warna yang terlihat. Jadi adapun interpretasinya, yang pertama itu dikatakan negatif atau tidak mengandung glukosa apabila kita melihat warna larutannya masih tetap biru atau kehijauan yang agak keruh. Kemudian dikatakan +1 apabila warnanya hijau kekuningan, biasanya itu kadar glukosanya 0,5 sampai 1 gram per sen. Kemudian dikatakan +2 apabila warnanya itu kuning kehijauan, biasanya kadar glukosanya itu 1 sampai 1,5 gram per sen. Kemudian dikatakan +3 apabila kita melihat perubahan warnanya itu kuning, kemudian biasanya kadar glukosanya itu
1,5 sampai 2,5 gram per sen. Selanjutnya dikatakan plus 4 apabila kita melihat perubahan warnanya itu kira-kira jingga atau biasa juga warnanya kemerahan. Biasanya kadar glukosanya itu kira-kira sekitar 2,5 sampai 4 gram per sen.